Jadi kalau menurut saya memang itu saya setuju bahwa gerakan-gerakan masyarakat ini supaya lebih banyak rakyat Indonesia menjadi calon presiden, bukan hanya yang didukung oleh partai politik, Ya. tetapi calon presiden yang didukung independen. Ya. Itu demo tuh MK. Saya benar. Demo MK sebanyak-banyaknya. Minta tuntut harus ada calon independen. Ya, Dan turunkan threshold. Itu baru hebat. Ya. Dua itu ya. Ya jangan sekedar pilkada yang diributin. Ya. Ya. Pilkada kan lokal. Iya. Ya kan? Jadi judulnya itu aja nanti. Kita minta mahasiswa dan seluruh intelektual ini demo ke MK. Ya kan? Minta supaya threshold 20% diturunkan dan ini kan calon independen. Setuju nggak Bu Ade? Tapi kan nggak harus selalu langsung demo dong. Kan bisa gugat. Ajukan judicial review dong. Ya itu kan perlunya Bung Ade di situ. Kalau orang partai kan lebih sejuk ngomongnya kan. Iyalah. Nggak, maksud saya itu sebuah ide yang menurut saya sangat penting. Apakah itu kita lakukan, menurut saya, apakah kita lakukan itu sebelum pilkada selesai atau sesudah pilkada selesai, tapi betul-betul harus buru-buru ditindaklanjuti. Iya. Mengajukan dua hal itu paling tidak. Jadi kalau enggak MK ini Sontoloyo nih. Kalau enggak, iya benar. Apa? Kalian ini bermain politik pada tingkat pilkada. Iya. Ya kan? Coba dong berpikir secara sehat. Betul. Sebagai ahli tata negara, ya kan? Sebagai ahli hukum, mengerti banyak hal. Ya. Logik nggak kalau misalnya lebih banyak calon presiden yang maju, itu lebih bagus untuk Indonesia. Betul, betul. Dan kita bisa tahu siapa potensi-potensi orang itu. Betul. Kita jangan persoalkan, nanti mau orang gila kayak orang sakit, orang apa, mau silakan. Tapi kan ada selektivitas. Bukan artinya semua orang yang mendaftar itu pasti jadi calon, kan ada syarat-syaratnya. Ya, betul, orang tuh harus ingat. Saya nggak tahu di daerah mana, di mana ada hadir calon-calon independen ya. Dulu kita ingat Faisal Basri ya di Jakarta berusaha ikut tapi gagal karena tidak cukup bisa mengumpulkan suara 1 juta kalau nggak salah. Yang berhasil itu kan Ahok. Nah sekarang jadi dengan kata lain. Itu kan pada tingkat pilkada kan. Ya, nggak, maksud saya kalau itu kan di pilkada 1 juta. Nah kita artinya tidak perlu terlalu khawatir apakah itu berarti dengan meniadakan atau menurunkan 20% tadi di level presiden, itu artinya bahkan orang gila pun bisa ikut. Ya sebetulnya orang gila pun bisa ikut, tapi nggak akan juga ada yang mendukung. Iya. Ya, karena syarat dukungan itu tetap ada. Iya dong. Even kalau Anda independen, saya nggak tahu, barangkali untuk kalau skalanya presiden nasional, angkanya pasti bukan 1 juta lagi. Iya dong. Kita bicara persentase aja. Iya, persentase aja. Di Jakarta 1 juta dari berapa? Taruhlah 10%. 10%. Kalau ini 200, kan kita kira-kira pemilih kita 100 berapa? 50 atau 60? Lupa saya. Ya. Tapi ya kira-kira berapa belas juta kan? Ya. Untuk bisa memajukan suara calon independen. Jadi orang nggak perlu terlalu khawatir juga bahwa kalau ini diberlakukan di tingkat nasional, di tingkat presiden, itu artinya bisa sembarangan orang maju. Enggak. Ini pasti orang-orang luar biasa juga yang bisa mengumpulkan suara sampai misalnya 15 juta. Suara pendukung independen kan. Jadi itu ide menurut saya menarik, kita bisa ajukan. Nanti ya kita bicarakanlah sesudah ini paling tidak 2 hal tersebut. Satu, kalau parliamentary threshold itu kan sebetulnya sudah diminta ya ke DPR untuk diubah ya, walaupun angkanya tidak secara spesifik disebut oleh MK. Tapi itu pun lagi-lagi saya ulang ya, kembali ke kasus kita tadi, itu kan menarik. Untuk kasus parliamentary threshold-nya nasional, CMK itu menyatakan harus diubah, tapi tidak sekarang. 2029. Kalau ini sekarang. Pilkada ini sekarang kan juga agak mengganggu ya. Kalau buat saya ya, mengganggu tidak dalam artian saya nggak setuju, karena idenya itu menarik. Tapi kenapa dia berbeda-beda ya antara keputusannya di masa lalu dengan keputusan di masa sekarang? Disinilah yang saya katakan ini ada kepentingan politik. Ya. Itu kalau enggak kan dia tidak confuse seperti itu. Ya. Gitu loh. Tidak artinya tidak perbedaan, tidak ada perbedaan.